Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Tisa. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini datangnya dari seorang wanita, Tina gitu. Nah, si Tina ini adalah wanita dengan berserta keluarganya itu ikut yang namanya majelis zikir. Nah, di majelis zikir itu ada yang namanya air zikir gitu. Suatu ketika si Tina ini berencana untuk pindah rumah. Dia nggak ngasih tahu kenapa dia mau pindah rumah gitu. Detailnya tuh dia nggak ngasih tahu kenapa dia pindah rumah. Jadi rumah ini tuh kayak rumah kontrakan gitu loh. Jadi mereka pindah gitu kan. Nah jadi rumah barunya mereka ini itu tempatnya di pelosok gitu. Jadi di pelosok. Nah, emang pada saat itu si Tina udah ngerasa feeling gitu kan, feeling kalau daerah ini tuh agak-agak nggak enak, nggak nyaman gitu. Ini ada mistisnya di tempat ini karena memang dia orangnya peka, sepeka itu dia sampai bisa ngerasain hal itu. Nah, nggak lama dari situ, mereka sekitar 2 bulanan tinggal di situ. Memang udah beberapa bulan-bulan itu kan, 2 bulan itu udah benar-benar udah nggak ngerasa nyaman di situ. Tiba-tiba ada burung di jendelanya dia gitu kan. Nah, suaminya ini lagi nyemprot rumah pakai air zikir itu. Memang itu udah jadi kebiasaannya dia sih, pakai nyemprot rumah supaya nggak ada yang ganggu atau gimana gitu. Nah, tiba-tiba air semprotan zikir itu kena mata si burung ya kan. Dia langsung ini jatuh ya kan, burungnya jatuh langsung terbang gitu. Nah, selang besoknya ya kan, besoknya itu setelah burung itu datang ya kan, tetangganya dia itu meninggal. Nah, masih positive thinking dong, mungkin ini kali kebetulan atau gimana gitu. Terus ternyata ada tetangganya yang ngomong kalau tetangganya yang meninggal itu adalah orang sakti, maksudnya orang bisa gitu. Jadi dia itu punya peliharaan, yang mana peliharaannya itu adalah saya nggak tahu sebutnya gimana ya, pokoknya ceritanya kayak gini, hitam, gede, dan matanya merah. Nah, peliharanya ini adalah yang akan disuruh, dia bisa nyuruh gitu, nyuruhnya itu untuk ngebunuh orang gitu. Nah, dia itu sering kasih makan itu. Nah, makanannya itu adalah kepiting sama udang. Itu peliharaannya dia pokoknya gitu. Nah, suatu ketika dia datang nih ke majelis zikir, ketemulah sama yang namanya Intan lagi. Nggak sesuka namanya Intan gitu. Jadi dia ketemu sama Intan gitu. Jadi ini kisah nyata. Jadi maklum lah kalau kisah nyata pasti namanya nggak real, namanya ya kan, namanya doang yang nggak real tapi kisahnya nyata gitu. Oke, lanjut. Jadi dia itu ketemu di majelis zikir sama si Intan ini gitu. Nah, dia cerita gitu sama si Intan kalau ada orang di samping rumahnya tetangganya dia itu yang melihara yang kayak gitu untuk ngebunuh-bunuh orang gitu kan. Dan dia meninggal pada saat suaminya itu nyemprot air zikir gitu. Gak lama dari selang itu, gak lama dari situ mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada kepiting. Kepitingnya tuh masuk dalam rumah, dalam ruangan itu ya kan, masuk nih. Nah, si Intan langsung teriak, wah itu tuh, dia bilang itu tuh, ini peliharanya dia nih, kamu tahu nggak, dia tuh yang kayak gini nih peliharanya dia. Memang di daerah itu biasa aja, memang ada orang melihara yang kayak gitu untuk ngebunuh orang di daerah itu seperti itu. Jadi pada tahu gitu. Jadi dia si Intan ini nunjuk si kepiting ini. Nah, Tina itu ngambil air zikir ya kan, mau disemprot kepitingnya. Si Intan kagak ngambil, bukan ngambil air zikir atau apa. Si Intan ngambil batu. Si Intan ngambil batu, digeprek sama dia. Ya kan? Jadi si Tina nih heran, "Loh, kok kamu bunuh sih? Kenapa sih kamu nggak takut?" Enggak, pokoknya si Intan nih pokoknya udah
ini nih ready sama ini semprotannya dia ya kan, sama zikir. Kalau si Intan enggak gitu. Si Intan itu pakai ngebrak dia, pokoknya itu ini kepitingnya tuh langsung modar di situ aja segala macam. Jadi dia ngomong gini, sebenarnya ini saya masih takut ya kan, kondisi takut karena saya ngerasa dia itu ngikut. Jadi si Intan ngomong kayak gini, iya memang ngikut karena kamu udah membunuh tuannya dia tuh harus diberi makan ya kan gitu. Ya gimana, saya nggak tahu. Dia bilang, saya nggak tahu harus kasih makan apa dan saya nggak mau juga ngasih makan gitu. Jadi si Intan ngomong, ya udah kamu zikir aja, itu pasti nggak lama kok gangguannya, paling ngomong gitu si Intannya sama si Tina. Nah pas selang dari pulang dari situ, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Oke, sekian dulu cerita saya, semoga terhibur dan jangan lupa subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.